Ya, terima kasih, Dok. Eh, suara saya masuk nggih? Itu Ustaz. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizaman bi tariqatihi wa ja'alal aqidata islamiyatan asasan li fikrati wa miqyasan li a'mali. Wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma para dokter sekalian, Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku yang insya Allah semoga dan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menikmati malam kali ini bisa bersemuka untuk kali pertama ini ya, Dok, Dr. Randy. Bersama teman-teman dari mana? Ini tadi saya cari logonya itu dari BEM FKG ya, UNER. Ya Ustaz. Leres nggih, Dok? Oke, terus Ustaz. Ini saya baru pertama kali nggih. Kalau untuk kami yang dari bedah mulut pertama kali, Iki Ustaz. Oh, alhamdulillah. Meskipun saya sudah pernah ke rumah sakit di bedah mulut di Fakultas Kedokteran Gigi UNER juga, Dok. Dengan Dokter Diana kalau nggak salah dulu itu. Sudah pernah sowan ke sana untuk diperiksa mulut saya oleh beliau. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membahas sharing di kesempatan malam hari ini, yaitu tentang kedudukan manusia sebagai hamba Allah. Kalaupun yang kita lakukan ini bukanlah sebuah majelis dalam artian secara aktualnya, secara konteksnya, tapi ini hanya sebatas online. Namun kita berharap apa obrolan kita, sharing kita di malam hari ini, sebagaimana Allah mencatat dalam sebuah majelis ilmu, ataukah juga dalam sisi nilai ibadah. Oleh karenanya, mari kita awali dengan sebuah doa. Monggo di slide berikutnya. Kita bacakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Monggo sama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak dan Ibu dokter dan juga rekan-rekan, ayat ini menarik sebagai prolog karena memang satu, Rasulullah sering membaca ayat ini sebagai awal muqaddimah ataupun prolognya sebelum kemudian memberikan sabda-sabdanya, mengajarkan keilmuan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena penutup dari ayat ini, innaka antal alimul hakim, itu memiliki makna secara urutan. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada pembahasan tentang ilmu balaghah, nanti ada subnya yang membincangkan tentang badi. Nanti di ilmu badi itu ada di antara pembahasan lagi itu ada takdim wa ta'khir. Maksudnya adalah yang diawali dan yang diakhiri. Atau bahasa sederhananya urutan-urutan di dalam ayat Al-Qur'an ataukah dalam sabda Rasulullah itu memiliki makna. Di antaranya adalah urutan pada akhir ayat yang ke-32 surat Al-Baqarah ini, yaitu Al-Alim baru Al-Hakim. Kenapa kok bukan Al-Hakim baru kemudian Al-Alim? Karena ingin disampaikan, kalau kita mengetahui ilmu yang banyak, kita memiliki wawasan yang luas, Al-Alim, maka kita diminta kemudian menghasilkan sebuah kata Al-Hakim, yaitu bijaksana, kita kemudian baik, kita kemudian memberikan kemanfaatan kepada orang, kita tidak menyakiti, dan lain sebagainya. Maka mari Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita mempraktekkan apapun keilmuan yang kita dapatkan. Satu, itu dari Allah. Dan yang kedua, muaranya adalah sebuah kebaikan.
yaitu akhlakul karimah. Apapun ilmu yang kita miliki, baik secara saintifik kah, secara agama kah, ataukah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas kepemilikan ilmu dan pemahaman yang sudah kita dapatkan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dokter, rekan-rekan, next ini kali pertama saya ya berada bersama panjenengan semuanya. Izin menyampaikan sedikit sosok saya sebagai nanti ukhuwah ikatan silaturahim saja. Kalau nanti misalnya ketemu, tapi kayaknya kalau kita ketemu nanti dok, kayaknya berbeda tampilannya dok. Karena kalau di screen saat ini saya pakai peci, kemudian pakai hem gitu ya. Tapi kalau saya di luar biasanya tidak seperti itu. Biasanya saya pakai kaos, kemudian pakai ya kadang-kadang pakai celana jeans dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mohon maaf. Mengapa kok tampilan saya berbeda? Tapi tetap nanti silakan ditegur, disapa kalau kemudian bertemu dengan saya. Nama saya Heru Kusuma Hadi, panggil saja Heru. Saya sebagai pembina komunitas Surabaya Hijrah, kemudian juga MUF, juga beberapa komunitas yang lainnya. Saya juga founder Albina Islamic Project, lebih berbincang tentang pranikah, pasca nikah, dan parenting. Kemudian saya juga family counselor di salah satu lembaga sosial di Surabaya. Dan juga saya sharing partner dari hivsurvivor.id karena per tanggal 1 Desember tahun lalu 2019 kami menginisiasi program di komunitas kami yaitu HIV Survivor. Kita ingin merangkul teman-teman kami yang terstatuskan ODA seperti itu dok. Karena kok kita melihat dari komunitas dakwah itu belum ada yang kemudian mencoba untuk menjadikan teman-teman itu objek dakwah. Alhamdulillah sudah beberapa orang yang kemudian bergabung yang notabene-nya adalah mereka yang tervonis ODA. Dan kebanyakan adalah mereka yang memang pelaku. Dalam artian di sini adalah mereka yang melakukan perilaku berisiko. Bukan yang tertular, tapi memang melakukan perilaku yang berisiko. Nah, itu sekelumit tentang saya, Bapak dan Ibu, dan rekan-rekan. Monggo kita awali sebagai prolog. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, para Bapak dan Ibu, kan ini kan online ya. Jadi saya pun juga melihat foto wajah saya sendiri di screen. Jadi mohon maaf, mohon izin juga ada tukar balik gitu nanti ngobrol di antara saya dengan Bapak Ibu. Jadi ada yang memberikan feedback-nya ke saya supaya tidak satu arah saja. Soalnya saya juga nggak nyaman melihat gambar saya sendiri di sini. Mohon maaf, MC moderator dokter siapa ya? Ready Ustaz. Randy ya? Ready Ustaz. Oh Randy. Oh Nj. Baik dok. Nanti saya ngobrol sama perwakilan dari Bapak dan Ibu dengan panjenengan saja. Baik dok. Saya nanya, kira-kira milih yang mana dok? Milih sakit fisik atau sakit hati dok? Berat Ustaz ya. Memilih iya, ya mungkin fisik aja. Soalnya jadi penyembuhannya lebih bisa terarah Ustaz. Kalau sakit hati Oh gitu ya dok ya. Alhamdulillah ya, karena para dokter tentunya lebih mudah untuk menyembuhkan secara fisik, sudah keahliannya di situ ya. Baik, terima kasih dok. Begini, saya juga sepakat dengan jawabannya, bahwasanya kita lebih milih yang mana, kita tentunya lebih milih sakit fisik. Banyak alasan yang menjadi dasar argumennya, diantaranya adalah kalau sakit fisik itu langsung teridentifikasi, maka akan ada tanggapan terhadap proses penyembuhannya. Kalau sakit hati biasanya sulit diidentifikasi, sehingga proses penyembuhannya biasanya akan berlarut. Tapi yang paling penting adalah, kalau sakit fisik itu ternyata masih memiliki
kesempatan yang terkadang lebih luas itu untuk kemudian bisa menikmati beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang ya para bapak dan ibu dokter, rekan-rekan dokter tentunya mengetahui banget ini. Mereka yang sakit fisik kayaknya kuat banget gitu loh beribadah. Bahkan dalam kondisi tertentu itu kayaknya semangat sekali kemudian beribadah. Contoh misalnya, saya dosen di salah satu stikes di Surabaya. Jadi sedikit banyak ya tahu terkait dengan masalah hal-hal yang sakit. Satu sisi juga saya berada di teman-teman yang punya masa lalu kelam. Contohnya tadi HIV. Bahkan kemarin dok, hari Kamis yang lalu, pekan yang lalu, itu saya sowan gitu ya, saya silaturahim ke deket sama kampusnya para bapak dan ibu dokter, rekan-rekan di Dharma Husada. Itu ada teman kami yang sudah tervonis HIV itu 16 tahun, kemudian terkena komplikasi itu kurang lebih sekitar 14 penyakit, ada di situ kanker tiroid dan lain sebagainya, dok. Alhamdulillah saya bertemu dengan beliau, ke rumah beliau, kita ngobrol, ternyata dengan sakit yang beliau alami secara fisik, itu ternyata beliau tambah semangat beribadahnya. Nah, itulah kelebihan sakit fisik. Makanya tadi mungkin dipilih sama dokter. Nah, lalu bagaimana dengan sakit hati? Saya tulis di situ, pertimbangan terbaik adalah tentang kenikmatan beribadah. Kalau sakit hati, itu kayaknya sulit menikmati ibadah. Contoh analogi gini deh. Mohon maaf, dok, minta responnya juga ini. Misal ini dok, ini kalau sakit hati dok ya, bukan sakit fisik. Kalau ada si A sama si B musuhan. Si A dengan si B musuhan. Lalu keduanya ini mau sholat Jumat. Ini sudah sakit hati dua-duanya. Sudah. Satu terzolimi, satu menzolimi. Macam-macam lah. Lalu pas masuk ke pintu gerbang masjid, itu kok ketemu gitu. Kira-kira apa yang dirasakan si A dan dirasakan si B? Kira-kira apa ya dok? Menurut dokter. Ya mungkin nggak nyaman jadi sholatnya mangkel sambil mangkel gitu mungkin Ustaz ya, kepikiran sama. Benar dok, ya. Jadi bayangkan si A B punya penyakit hati gitu, kemudian ketemuan, sudah rasan-rasan sudah. Kemudian masuk lagi ke tempat wudhu, kok ya bareng lagi gitu, jejeran, berdampingan. Plus kemudian masuk ke masjid, ya, misal besok ini sholat Jumat, masuk ke masjid, kok ya duduknya itu masih berdampingan juga. Saya yakin selama mendengar khutbah itu kayaknya nggak fokus ke khutbah, tapi yes, rasan-rasan, ghibah, macam-macam lah. Jadi ternyata sakit hati menghilangkan peluang tentang kenikmatan beribadah. Sedangkan sakit fisik bahkan kadang memberikan motivasi untuk kenikmatan beribadah. Maka pilih yang mana? Kalau saya, maka tentunya saya jawab sakit fisik. Kenapa? Disinilah poinnya sebagai prolog adalah kenikmatan beribadah menjadi pertimbangan terbaik bagi kita. Next yang kedua, prolog berikutnya. Jika diminta milih dok, milih mobil yang mana dok? Mobil Alphard atau Alia dok? Iya, ya manusiawi milih yang bagus. Yang Alphard ya dok ya. Ada kalimat seperti ini disampaikan oleh teman saya. Kalau ada orang mampu beli Alphard, maka otomatis dia mampu beli Alia atau Agia gitu. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang mampu membeli Alphard dengan uangnya, dengan hartanya, maka secara logika dia itu mampu membeli Agia yang lebih murah. Namun kalau orang itu mampu membeli Agia saja, mampunya hanya membeli Agia, maka sesungguhnya dia akan kesulitan untuk membeli Alphard. Demikian juga Bapak dan Ibu dokter, rekan-rekan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata akhirat itu memang lebih mahal versi kita sebagai orang yang beriman. Maka ayatnya panjenengan hafal sekali, bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Tapi kita ini lebih suka memilih kehidupan duniawi. Ya sebut saja agia. Sedangkan kehidupan akhirat itu satu lebih baik, lebih mahal, lebih keren, lebih prestis, lebih bernilai. Dan bahkan dia itu mendapatkan tambahan lagi, yaitu lebih kekal. Maka kalau ada orang kemudian lebih memprioritaskan pada sisi akhiratnya, sebagaimana orang itu mampu beli Alphard, maka sesungguhnya secara otomatis dia bisa beli Agia atau Alia, di mana orang yang memprioritaskan akhirat, maka dunia pasti akan ternikmati olehnya. Saya ulangi lagi, ternikmati. Tidak selalu kemudian dimiliki dunia itu, tapi dunia itu ternikmati. Disinilah dua poin sebagai prolog, Dok, terkait dengan satu, kenikmatan beribadah. Yang kedua adalah bagaimana kita memprioritaskan tentang masa depan kita, yaitu akhirat. Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, pada tema kita, ini saya mendasar selain teori, nanti saya juga berkisah terkait dengan pengalaman saya selama berada di dunia anak muda, khususnya selama kemudian berdakwah di kalangan mereka. Baik, fahami dulu kita prinsip sosok kita yang terstatuskan hamba Allah. Ada 3 poin yang ingin saya sharing di kesempatan malam hari ini bersama Bapak Ibu dokter dan rekan-rekan sekalian. 1, potensi kemuliaan. 2, menikmati tujuan. Yang ketiga adalah bukti dari tugasnya. Saya tidak membincangkan secara keseluruhan poin-poin hamba Allah itu sebagai apa, tugas dan fungsinya, statusnya, dan lain sebagainya. Tentunya banyak, tapi saya hanya pada wilayah 2 hal. 1 itu adalah sebagai hamba Allah yang harus kemudian kedudukannya itu sebagai hamba, namanya hamba harus taat kepada penciptanya. Yang kedua adalah sebagai seorang khalifah, tapi saya tidak membincangkan pada redaksi itu. Nanti saya membincangkan pada poin yang ketiga nantinya. Nah, jadi 3 prinsipnya adalah 1, potensi kemuliaan, kedudukan kita sebagai manusia yang berstatuskan hamba Allah. Yang kedua, kita menikmati tujuan dari status kita hamba Allah tersebut. Dan yang ketiga, kita buktikan dari status kita hamba Allah itu apakah pembuktiannya. Di situ sudah ada tulisannya, bisa Bapak Ibu teman-teman baca ya. Saya tidak perlu kemudian membacanya. Oke, next. Begini, yang pertama dulu ya. Ternyata kedudukan kita sebagai hamba Allah itu adalah mendapatkan kemuliaan. Kemuliaannya itu adalah pada surat yang ke-17, Al-Isra ayat yang ke-70. Saya bikin bold di situ dan juga saya jadikan besar tulisannya, walaqad karomna bani Adama, dan telah kami muliakan. Jadi kalau ini di breakdown ayat ini, Bapak dan Ibu teman-teman, walaqad, lakot. Jadi kalau dalam diksi ilmu Al-Quran, kalau ada di depannya itu kata-kata 1, inna, 2, qad, 3, lakot, atau ditambah lagi kata-kata wa, ya, wa, 4, maka itu menunjukkan tentang takkid. Takkid itu penegas. Ya, contoh misalnya, inna a'toina kal kausar. Nah, itu ayat yang sering dibaca oleh khususnya bapak-bapak dokter kemarin bulan Ramadan saat ngimami di rumah ya. Masya Allah ya. Soalnya jarang-jarang jadi imam salat tarawih ya. Jadi itu yang dibaca. Inna a'toina kal kausar. Di situ ada kata inna. Biasanya diterjemahkan sesungguhnya. Oke. Berarti kalau ada kata sesungguhnya, setelahnya itu ingin diinformasikan, ini tegas banget ini maknanya. Yang kedua, ada kata-kata qad. Qad itu artinya juga sesungguhnya. Qad aflahal mu'minun, misalnya. Beruntunglah orang yang beriman itu. Sungguh telah beruntung orang yang beriman itu. Kemudian ditambah lakot. Lakot itu adalah sudah huruf lam, ditambah qad lagi, tambah tertegaskan lagi. Seperti ayat ini, walaqad karomna bani Adama, dan telah kami muliakan yang namanya Bani Adam, keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, dimuliakan oleh Allah.
dan ditegaskan menggunakan lam sama kot, lakot. Berarti sudah tegas banget. Kemudian yang ketiga, ada yang keempat adalah huruf wawu, biasanya sumpah di situ. Ya, wadduha, walaili, dan lain sebagainya. Nah, poinnya adalah kita ini sudah satu tertegaskan oleh Allah, yaitu mendapatkan kemuliaan. Itu kedudukan kita sudah termuliakan oleh Allah. Jadi mohon maaf, kalau sudut pandang Allah sudah memuliakan kita, kalaupun ada orang kemudian mencibir kita, mencaci kita, maka yang kita butuhkan adalah penilaian Allah kah atau penilaian manusia. Kalau kita kemudian terganggu oleh penilaian manusia, maka nggak ada bedanya kita dengan orang yang mengganggu itu. Yang kita butuhkan adalah penilaian Allah, dan penilaian Allah sudah memuliakan kita. Sama halnya mungkin seperti yang dialami oleh Bapak Ibu dokter, terkadang oleh pasien dikomentari yang tidak baik lah misalnya. Pun demikian kayak saya pribadi yang berada di dunia sosial dakwah, kadang-kadang cacian, makian itu sering kami dapatkan. Bahkan saya pernah dikata-katain setan lah dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kita adalah kembali lagi kepada sudut pandang penilaian Allah, bukan manusia. Nah, jadi satu, potensi kita, kedudukan kita sudah termuliakan oleh Allah. Apakah buktinya? Next. Bukti dari kemuliaan Allah itu bisa kita lihat. Ini saya tidak menjelaskan parenting, Bapak dan Ibu sekalian. Cuma ingin saya tunjukkan, kita ini kan waktu lahir pertama fungsinya sebagai seorang anak, bukan orang tua. Coba kita lihat, kemuliaannya saja status kita ini, status kita. Fungsi anak di dalam Al-Quran itu ada 4. 1, qurrata ayun. 2, perhiasan. 3, fitnah. 4, aduun. Dari 4 itu, ternyata, anggap saja 2 positif, 3 netral, 4 negatif. Ya, 2 poin menunjukkan positif. Kita ini orang yang qurrata ayun, kita ini perhiasan. 1 netral, kita ini adalah ujian dan cobaan, status diri kita waktu pertama kali lahir. Dan yang 1, kita ini menjadi negatif. Berarti kalau kita bagi porsinya, 2 positif, 1 netral, 1 negatif. Kita masih mendapatkan sisi lebih di situ pada kata positifnya. Itu salah satu bukti kemuliaan kita. Next. Maka kalau kita lihat kemuliaan lagi, contoh 1, ini bukti-bukti nyata Allah itu memberikan kita kemuliaan. Yang pertama, waktu kita lahir, di surat yang ke-7, ayat ke-172, di situ ada informasi bahwasanya kita sudah dikaruniai potensi keimanan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Mereka menjawab, kita ini menjawab, ya, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Maka ayat ini menyebut kita sudah mendapatkan potensi keimanan. 1. Yang kedua, kita mendapatkan karunia sarana ilmu. Surat yang ke-16, ayat yang ke-78. Wa akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus syam'a. 1. Ketika orang itu kemudian lahir dari perut ibundanya, tidak mengetahui sedikit apapun, lalu wa ja'ala lakumus syam'a, kita dikaruniai pendengaran. 2, penglihatan. Dan yang ketiga, itu adalah perasaan, hati. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi ketika kita lahir, Allah kemudian sudah memberikan kita 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 perasaan. Kembali lagi, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada urutan-urutan ya, ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Kembali lagi, itu ada maknanya. Kalau dalam bahasa ijazul Quran, sisi-sisi kontemporer paradigma melihat Al-Quran itu adalah sisi saintifik, yaitu secara ilmiah. Ternyata orang yang baru lahir itu secara ilmiah ternyata benar. Yang berfungsi dulu adalah pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati. Nah, ini kan sarana keilmuan yang kemudian bisa kita gali dan kita optimalkan tentang hal itu. Nah, inilah salah satu bukti kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Maka kalaupun nanti ada orang yang tidak sempurna secara potensi sarana keilmuannya ini, tetap kemudian ditutup dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu di surat At-Tin itu ya.
Sesungguhnya Allah sudah menciptakan kita menggunakan lakot lagi. Lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh-sungguh ditegaskan kita itu diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Nah, yang terakhir, next. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan yang terkadang orang itu salah menilainya, melihatnya. Begini kisahnya. Ini saya memang agak sedikit suka berlogika, Bapak dan Ibu, terkait dengan menyampaikan beberapa dalil. Tapi semoga logika saya itu hanya untuk lebih memantapkan nalar untuk menerima dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis, bukan untuk menabrak Al-Quran ataupun hadis. Maka Alhamdulillah saya sering sharing dengan mereka-mereka yang pola pikirnya kemudian ya agak-agak nyeleneh gitu. Ya, plus juga saya tadi saya kisahkan saya mengajar di salah satu stikes. Stikes itu miliknya Katolik. Dan saya mengajarkan tentang agama Islam kepada mahasiswa-mahasiswi saya yang beragama selain Islam. Otomatis di situ banyak diskursus, banyak debat, dan lain sebagainya. Nah, bahkan suatu saat saya didatangi kurang lebih sekitar 14 anak dari kampus Kristen di Surabaya yang ternama, itu datang ke saya, kemudian menanyakan 28 poin tentang Islam, tapi diminta tidak menjawab secara dalil. Mintanya itu secara logika. Makanya ada yang unik, kalau ngobrol sama teman-teman anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi atau anak-anak remaja itu, mereka berucap seperti ini. Bapak Ustadz, tolong nanti dijawabnya jangan pakai Al-Quran atau hadis ya, pakai logika saja, soalnya kami tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis. Itu kata dari mahasiswa Kristen itu. Lalu saya jawab dengan guyonan juga. Ya iya mas, kalau mas percaya Al-Quran dan hadis, mas nggak akan beragama Kristen, mas mungkin bisa masuk Islam gitu. Tapi alhamdulillah kita ngobrolnya nyaman, santai, akhirnya ya terjawablah semuanya itu dengan logika. Nah, salah satu obrolan itu, Bapak Ibu, ada pertanyaan seperti ini. Jadi mereka ini luar biasa memahami kita. Ya, contoh, dia nanya seperti ini. Pak Ustadz, katanya gitu. Kenapa sih kok manusia itu diciptakan dengan potensi kebaikan dan keburukan? Di ayat yang Bapak Ibu teman-teman pernah dengar kan kalimatnya gini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di surat Asy-Syams itu yang saya tulis di slide. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu satu kefasikan, dua ketakwaan. Jadi pertanyaannya itu, kenapa sih Allah itu menginginkan orang itu baik, tapi kok dikasih takwa dengan fasik? Kenapa nggak hanya dikasih takwa saja? Itu logika dia bertanya. Kalau Allah Maha Rahman Rahim, pinginnya ke surga, ya sudah dikasih takwa saja, nggak usah dikasih fasik. Dikasih positif saja. Yang namanya ngobrol sama anak muda, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, ya saya jawab sederhana dan ringan-ringan saja. Saya jawab, ya kalau misalnya Allah cukup ngasih kita takwa saja, taat terus, ya ngapain Allah nyiptain manusia? Soalnya sudah ada malaikat. Lalu ngapain Allah nyiptain manusia? Nggak ada bedanya kan dengan malaikat, ya biarkan aja sudah ada malaikat. Sama halnya kalau Allah ngasih kita hanya fasik saja, sisi negatif saja, ya ngapain Allah nyiptain kita? Kan sudah ada setan dan iblis dan kawan-kawannya. Nah, disinilah kata-kata kebaikan di antara sebuah hal yang negatif, adanya fasik. Karena fasik itu untuk menguatkan takwa, untuk menegaskan takwa, bahkan mengangkat, mengupgrade nilai takwa. Sebuah analogi saya berikan kepada mereka yang waktu itu bertanya, mahasiswa tersebut. Begini saya tanyakan kepada mereka. Misal, ada seorang mahasiswa yang kemudian mau akhir semester, ujian akhir semester. Tapi dia hanya mempelajari satu mata kuliah. Tapi mata kuliah yang lain ditinggalkan. Lalu, anak ini kemudian mempelajari selama kurang lebih 3 bulan sebelum ujian akhir semester itu, 3 bulan mempelajari itu. Matematika saja, misal sebut. Seperti itu. Kemudian,
akhirnya dia sukses, dapat nilai itu A plus misal. Pertanyaan saya, teman-temannya mengapresiasi nggak? Saya yakin biasa respon dari teman-temannya. Ya pantas saja dia dapat A plus. Soalnya sudah 3 bulan itu tuh yang dipelajari. Mata kuliah yang lain nggak dipelajari. Respon teman-temannya biasa. Tapi kalau respon dosennya pada mata kuliah itu, saya yakin memberikan apresiasi. Tapi teman-temannya yang tahu, maka tidak akan memberikan apresiasi. Biasa-biasa saja. Sama halnya kita, ini kalau misalnya cuma dikasih takwa, kemudian kita taat gitu, ya maka biasa-biasa saja. Ya memang orang takwa, maka akan taat, ya sudah. Tapi karena ada fasik, maka kemudian kalau kita taat, takwa, dan ada fasik di situ, maka nilainya takwa itu kita bisa mengalahkan malaikat. Maka kan misal Bapak dan Ibu, rekan-rekan, di surat yang ke-7 Al-A'raf itu ayat yang ke-11 sampai 23, di situ kan diawali dengan walaqad khalaqnakum, kemudian kami telah menciptakan kamu, wasawwarnakum, dan kami telah menciptakan kamu dan membentuk kamu dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian ada perintah, usjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kemudian diminta malaikat itu untuk bersujud, bahkan iblis pun. Kenapa diminta bersujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam ada potensi sisi fasik di situ, tapi bisa tertutupi, sedangkan takwanya itu naik, sehingga kata-kata takwa itu kemudian lebih terapresiasi dengan adanya fasik. Pun demikian kebalikannya. Kalau adanya takwa, tapi kemudian kalah takwanya, lebih fasik yang terdahulukan, maka diinformasikan juga di surat Al-A'raf, maka manusia itu serendah-rendahnya, bahkan melebihi rendahnya dari hewan ternak. Jadi kembali lagi, kalau ada yang kemudian mempertanyakan kenapa Allah memberikan kita potensi fasik, jawabannya adalah agar kata fasik itu bisa kemudian menguatkan, mengupgrade nilai takwa, sehingga ketika kita kemudian lebih pada kata takwa, kita akan bisa mengalahkan ketakwaan malaikat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak dan Ibu tentang kemuliaan dari Allah terhadap status kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Next. Sekarang kita pindah yang kedua. Nanti lebih enaknya pas sambil sharing, menikmati tujuan. Menikmati tujuan. Baik, next. Tujuannya apa? Kita diciptakan, saya lebih berbincang tentang sebuah tujuan yang tidak sia-sia. Karena yang namanya orang menciptakan sesuatu barang, pasti sudah punya misi visi, punya tujuan, dan punya harapan tentunya. Ya, sebagaimana kemudian di ayat surat Al-Mu'minun ayat ke-115 itu ya. Intinya ada sebuah tujuan Allah menciptakan kita. Tujuannya apa? Next. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah sangat familiar ya dengan ayat ini, yaitu kata-kata beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Tapi izin saya sharing terkait dengan makna ibadah mungkin yang tidak pada umumnya. Seperti apakah itu? Next. Jadi kita membincangkan ibadah. Begini. Yang pertama dulu tentang ikhlas. Tentang kata-kata ikhlas. Karena ibadah itu harus ikhlas. Mohon Bapak dan Ibu, rekan-rekan, hati-hati terkait dengan pola pikir kita kepada saudara-saudara kita yang melakukan sesuatu ibadah, kemudian versi kita kemudian mengatakan dia tidak ikhlas. Hati-hati sekali. Karena ikhlas ini ibadah batin, bukan ibadah lahir. Tapi terkadang kita ini banyak mengomentari ibadah batinnya orang. Kan aneh. Ya, kita ini lebih banyak menilai sesuatu yang tidak terlihat. Tapi kemudian kita nilai. Kan aneh. Ya kan? Menilai sesuatu yang tidak terlihat, tapi kemudian kita jadikan itu justifikasi, bahkan memvonis. Tolong hati-hati. Nah, kata-kata ikhlas itu, Bapak dan Ibu rekan-rekan, itu sifatnya adalah tahapan atau leveling gitu. Contohnya gini,
Saya nanya ke Dokter Edi. Dok, kalau ada orang eh, sholat duha, ada Dokter Edi? Siap Ustaz? Mohon maaf ini, supaya nggak bosen saja saya ini. Gini dok, misalnya kalau ada orang sholat duha, tapi berharapnya apa biasanya dok? Orang yang sholat duha itu dok? Berharap rezeki Ustaz. Ya lebih spesifik dok, rezekinya itu apa dok? Berharap rezekinya meningkat Ustaz. Ya, materi dok ya. Sebut saja misal mobil gitu ya. Ya, Ustaz. Kira-kira dok, ini ikhlas apa enggak ya dok? Menurut dokter? Eh, ada ada nggak ikhlasnya mungkin Ustaz. Kurang paham juga Ada Ustaz. ada nggak ikhlasnya ya dok ya? Begini, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang sholat duha, kemudian mengharap rezeki, berharap materi, berharap mobil gitu ya. Ada orang yang sedekah, tapi berharap supaya dapat mobil. Mereka itu ikhlas. Ikhlas, tapi hanya pada level yang terbawah. Tapi ikhlas itu. Kenapa? Karena ikhlas itu levelnya saya sampaikan di slide itu. Yang pertama, level terendah, nomor 3, itu mengharapkan janji Allah yang bersifat duniawi. Kata-kata ikhlas itu adalah suatu yang suci, yang murni, yang disandarkan kepada Allah. Saya ulangi lagi, ikhlas itu adalah sebuah kata yang berartikan suci, murni, yang disandarkan kepada Allah. Jadi, ketika kita ini kemudian memiliki sesuatu amalan yang kemudian kita niatkan kepada Allah, itu sudah ikhlas. Cuma murninya ini masih belum sempurna, tapi sudah ikhlas. Kenapa? Karena kita tetap menyandarkan kepada Allah terhadap janji Allah yang sifatnya duniawi. Bagaimana kok tahu itu duniawi? Ya tentunya mendasar pada Al-Quran dan hadis. Contoh, janji Allah yang sifatnya duniawi. Tadi misalnya, silaturahim. Misal, hadisnya kan gini janjinya Allah. Man yuridillahu ayyubsatolahu fi rizqihi wa ayunsa'lahu fi asarihi falyasir rohimahu. Barang siapa pingin rezekinya ditambah, maka silakan silaturahim. Jadi kalau ada orang yang silaturahim, berharap dapat rezeki, harap dapat materi, maka jangan dikatakan dia tidak ikhlas. Dia ikhlas. Apa itu? Mengharap janji Allah, tapi yang bersifat duniawi. Apa itu? Rezeki. Biasanya sifatnya materi. Ya ini biasanya teman-teman yang di marketing ini biasanya ya. Ayo bro. Ini banyak teman-teman saya yang di marketing properti itu. Kalau biasanya saya ajak silaturahim ke ustadz senior gitu ya, pasti guyonan saya dengan dia itu seperti itu. Ayo, memanfaatkan peluang ya, ngobrol sama ustadz dan lain sebagainya. Bahkan nanti ujung-ujungnya minta foto, nanti dijadikan display picture dan lain sebagainya. Kembali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan. Itu apakah ikhlas? Ikhlas, tapi karena bersifat duniawi. Nanti naik level berikutnya itu mengharapkan terhadap janji Allah yang bersifat ukhrawi. Contoh, ada orang yang kemudian beristighfar, kemudian mengharapkan ampunan Allah. Ukhrawi kan yang goib, mengharapkan ampunan Allah. Dapat? Dapat. Ikhlas? Ikhlas, tapi masih level kedua. Nah, level yang pertama itu adalah sudahlah kemudian kita ikhlaskan, kita murnikan, kita sucikan, kita putihkan segala sesuatu yang kita amal ibadah yang kita lakukan itu sudah kita biarkan kepada Allah, terserah Allah yang kemudian memberikan balasannya. Mau yang sifatnya duniawika, mau yang sifatnya kemudian ukhrawika, ataukah balasan-balasan yang lain. Maka inilah makna dari kata ikhlas yang sifatnya bertahapan. Kenapa kok bertahapan? Karena memang tidak semua orang akan mampu pada level yang pertama. Saya khawatirkan kalau orang itu kemudian hanya pada mampu level ketiga, kedua, nanti ada orang yang pada wilayah itu, kemudian ada orang lain melihatnya, kemudian dikatakan tidak ikhlas. Mohon maaf sekali, tidak. Itu ikhlas. Mengapa? Saya tutup di slide ini. Konsep
Islam itu ta'zimul li sya'ni, mengagungkan terhadap kondisi hambanya. Jadi syariat Islam itu mengagungkan terhadap sebuah kondisi. Maka nanti terkadang nanti kebanyakan bersifat kondisional. Seperti para bapak dan ibu dokter, mau operasi misalnya. Dalam kondisi kemudian darurat, emergensi, maka kan sholat boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena sebuah kondisi. Boleh. Itu yang disebut ta'zimul li sya'ni, agar semua hambanya Allah mampu menjalankan syariat Allah. Jadi kalau seandainya ikhlas itu hanya pada level 1 saja, cuma nomor 1 saja, tidak ada yang kedua, bagaimana kemudian dengan hamba-hamba Allah yang keimanannya itu memang tidak sekuat dengan mereka yang di kategori yang pertama? Khawatir nanti mereka tidak ikhlas semuanya. Maka disitulah Bapak dan Ibu, kembali lagi, syariat Islam ini indah sekali. Dia tidak membebani hambanya. Saya ulangi lagi, tidak membebani hambanya. Next. Maaf Ustaz. Mengapa tidak? Ya. Kan waktunya kurang 10 menit Ustaz. Oh gitu. Baik. Saya percepat saja, Dok. Next saja. Ini ayatnya sudah hafal sekali ya. Jadi tidak membebani hambanya saja, bisa di next, bentuk ibadah, perintah, larangan. Nah, di sini aja. Kenapa tidak membebani hambanya ibadah kepada Allah itu? Karena di situ hadisnya Bapak Ibu menggunakan yusrun. Dan menggunakan kata inna. Tadi sudah saya sampaikan, inna itu memberikan penegasan. Inna dina yusrun. Agama Islam itu mudah untuk dipraktekkan. Mudahnya itu menggunakan yusrun. Sedangkan dalam bahasa Arab, untuk kata mudah, diksinya itu adalah sahlun. Jadi ada dua, ada sahlun, ada yusrun. Tapi secara penggunaan makna bahasa Arab berbeda. Kalau sahlun itu kemudahan yang didasarkan pada logika, kalau yusrun kemudahan yang didasarkan pada keimanan. Maka kalau ayat yang khususnya bapak-bapak lagi ini yang hafal, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan adanya kesukaran itu ada kemudahan. Tapi menggunakan yusrun, bukan menggunakan sahlun. Sebuah analogi lah. Misal, saya nanya Pak Randy, kalau saya mengangkat gelas yang berisi air minum itu mudah nggak, Dok? Misal aja ini. Misal, Dok. Saya mengangkat air minum, anggap saja ini air minum, Dok. Kira-kira mudah nggak, Dok? Itu Ustaz. Mudah ya? Secara logika mudah ya? Mudah. Itu namanya sahlun. Tapi misal, Dok, kalau ada murid saya, mahasiswa saya, yang kemudian memerintahkan saya untuk mengambil botol minumannya dia. Misalnya, Pak, jupuk no ngombeku, Pak. Gitu. Kira-kira saya kuat nggak ngangkat botol itu, Dok? Iya. Kalau secara fisik kuat, cuman ya masih mempertimbangkan permintaannya. Nah itu, karena ada perasaan yang terganggu, maka saya nggak akan mau mengangkat. Masa kemudian bahasa Surabaya dikongkon-kongkon gitu dosennya. Secara fisik saya kuat mengangkat, tapi karena ada perasaan saya, keimanan yang terganggu, akhirnya saya tidak kuat melaksanakan itu. Ya kayak kita lah beribadah. Lari 10 km kuat, tapi ketika azan berkumandang tidak kuat. Seharusnya kan logikanya kuat. Jadi bukan pada wilayah logika ibadah itu, tapi hakikatnya pada kekuatan keimanan. Dan ketahuilah, sekuat ibadah kita, sesungguhnya didasarkan pada keimanan. Sekuat-kuat keimanan kita akan memudahkan tentang amal ibadah kita. Next. Nah, nanti kita ngobrolin sudut pandang saja. Nanti next langsung pada wilayah berikutnya. Next, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir adalah bukti dari tugasnya. Oke, next. Jadi, yang terakhir, Bapak dan Ibu, dokter dan rekan-rekan, hasil ibadah itu adalah akhlak. Jadi kalau ada orang beribadah, tapi akhlaknya buruk, maka itu dipertanyakan ibadahnya. Karena itu sudah menjadi muara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo saja dicek, misal Al-Baqarah ayat ke-129. Di situ di akhir-akhir dari semua tugas Rasulullah, nanti penghujungnya itu adalah wa yuzakkihim, memberikan pensucian diri. Kalau bahasanya orang-orang sufi itu adalah tasawuf, tasawuf itu adalah tentang tazkiyatun nufus. Itu tentang akhlak kalau bahasa mudahnya. Jadi hasil dari sebuah ibadah itu adalah akhlak. Mengapa?
Next. Yaitu kita ini tidak hanya ibadah secara personal dengan Allah, tapi juga ada ibadah yang muaranya dari akhlak itu nanti akan membuah terhadap sosial kita, sesama manusia kita. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, di siapakah orang yang bangkrut itu? Ternyata next, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang punya amal ibadah selama di dunia dengan amal ibadah haji, zakat, sholat, puasa, macam-macam yang sifatnya ibadah vertikal, tapi gara-gara dia itu kemudian secara sosial itu kemudian tidak baik, menzolimi, menyakiti, menuduh, memfitnah, mencaci, mencela, dan lain sebagainya, maka yang terjadi penutup hadis ini, summa turiha finnari. Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Itulah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah merasakan bagaimana teman-teman yang punya masa lalu kemudian dimarginalkan, kemudian dikesampingkan, bahkan terkadang diolok-olok. Saya punya teman akrab seorang mantan bandar narkoba. Jadi secara fisik pun tubuhnya itu tatoan, full. Bahkan gaya tatonya itu, model tatonya itu apa ya, model suatu yang malam gitu, kayak burung hantu, owl gitu, ada burung hantu di dadanya, kemudian tengkorak, dark side gitulah, dan realis, jadi kayak model 3 dimensi, semuanya tatoan. Tiba-tiba dia kemudian sholat ke masjid, kemudian menjadi rasan-rasan oleh orang di masjid itu, tatoan kok sholat, tatoan kok sholat. Tatuan itu adalah masa lalunya, sholatnya adalah masa kini. Lalu kita yang sholat saat itu kemudian memberikan kalimat yang mungkin kita itu hanya merespon, tapi itu bentuk cacian dan makian. Apa itu? Tatuan kok sholat. Apa hasilnya? Teman kami ini akhirnya nggak nyaman di masjid. Lalu kalau orang-orang yang seperti ini tidak diterima di masjid, mereka diterima siapa? Otomatis diterima oleh teman-temannya yang dulu. Kalau sudah dia itu kembali lagi kepada teman-temannya yang negatif, maka kalau nanti suatu saat dia itu dimintai pertanggungjawaban, bisa jadi orang yang memberikan komentar di masjid itu, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Tersebab ucapannya lah, kemudian orang ini kembali lagi kepada kemaksiatan. Pun demikian teman-teman kami yang kebanyakan seperti itu, Bapak Ibu. Teman kami yang HIV, sudah taubat, tervonis, galau, kemudian mendatangi masjid, ternyata sampai di masjid diusir sama salah satu pihak masjid tersebut. Apa yang terjadi? Dia merasa tidak nyaman, dia merasa diusir oleh Allah, akhirnya malam itu dia melakukan bunuh diri. Sudah di tepi jurang, kaki kanannya sudah melangkah, tinggal satu langkah lagi, qadarullah kemudian ada orang memanggil dirinya. Padahal posisinya jam 2 malam di termasuk tebing tertinggi di daerah Bandung waktu itu. Kalau teman kami ini kemudian jadi bunuh diri, tentunya mendapatkan dosa besar. Kalau ditanya misalnya di akhirat, maka tentunya dia akan mencatut omongan orang yang kemudian mengusir dirinya dari masjid. Maka Bapak dan Ibu, kedudukan kita sudah mulia. Allah sudah memberikan kemuliaan kepada kita dengan segala potensi-potensi kebaikan. Namun ketahuilah, kita sendiri yang terkadang meruntuhkan kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersebab mungkin adalah keseringan dari omongan kita, ataukah minimal dari purbasangka kita, yaitu pikiran-pikiran kita yang agak sedikit dalam tanda kutip nakal untuk mengomentari orang yang tidak kita sukai. Jadi mari, kita sudah dimuliakan Allah, jangan kemudian kita hancurkan kemuliaan tersebut dengan sebuah akhlak yang buruk. Sementara demikian, Dok, mungkin bisa diperluas dengan sharing, monggo. Terima kasih Ustadz. Materinya sangat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih Ustadz telah memperluas keilmuan kita Ustadz. Memang materi yang disampaikan ini, kalau bagi saya pribadi, ya memang benar-benar seperti yang disampaikan Ustadz tadi, banyak kekurangan, dan memang dengan kita belajar ikhlas tadi Ustadz, kemudian dengan kita untuk ilmu, kita menjadi
ingat kembali bagaimana sebenarnya kita ini sebagai hamba Allah ya Ustadz ya. Kemudian untuk sesi berikutnya ini akan kami buka, mohon izin Ustadz, kami buka sesi tanya jawab ya Ustadz. Monggo, Dok. Bagi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, pertama ini mungkin bisa 2 pertanyaan dulu. Pertanyaannya juga boleh disampaikan lewat chat Zoom ini ya, atau lewat Japri juga boleh. Akan kami bacakan. Baik, kami ucapkan juga terima kasih. Ini Ustadz ada para senior dan para alumni Ustadz dari Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Ustadz. Masya Allah. Saya juga mengucapkan jazakumullah khair loh, Dok. Dulu sempat diberikan perawatan di sana. Di sini ada bersama kita Dr. Aries, ada Dr. Roni, ada Dr. Yayun, Dr. Zefri, Dr. Rizka, dan juga ini juga ada adik-adik dokter muda juga dari Fakultas Kedokteran Gigi Ustadz yang juga ikut dalam Masya Allah. Jadi ada dari siswa juga, ada dari kami residen spesialis bedah mulut, dan ada juga dari para senior dokter gigi spesialis bedah mulut Ustadz. Masya Allah. Salam takzim untuk beliau-beliau, Dok. Masya Allah. Barakallahu fikum. Izin Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz yang masuk lewat chat Zoom. Ini monggo, pertanyaannya, bagaimana caranya Ustadz agar pada saat kita bekerja itu kesannya bukan mengejar duniawi, tapi mengejar akhirat. Karena kan juga kita ini sudah, misalnya Ustadz ya, sekolahnya susah, jadi kalau kerja pasti mikirnya untuk dapat uang dulu untuk gimana menjalani hidup itu Ustadz. Terima kasih Ustadz, mungkin bisa dapat pencerahan kami Ustadz. Jadi yang pertama ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, ibadah itu kan seharusnya rasa akhirat, bukan rasa dunia. Itu sudah menjadi konsepsi awal. Soalnya ya tadi, ada orang yang sering banget bahkan selalu menjadikan ibadah itu rasa dunia. Yaitu tadi, sholat duha, kemudian berharap untuk dapat materi. Salah, nggak salah. Sudah saya sampaikan di depan tadi, nggak salah ini. Cuma kan yang namanya leveling, maksud sih kita nggak mau kemudian step naik ke atas lagi gitu. Masa di situ terus ya. Tapi sekali lagi nggak salah loh ini ya, nggak salah. Nah, maka yang satu yang dilakukan adalah, ini mudahnya dalam Islam, amalan-amalan aktivitas rutinitas sehari-hari kita itu adalah aktivitas dunia, tapi bisa menjadi sebuah kata-kata ibadah kalau diawali dengan kata satu, bismillah gitu ya, atau doa atau niat gitu ya, Dok. Jadi jangan pernah lepas, Dok, cari satu amalan, sebut saja itu doa ya, Dok ya. Sebut saja itu doa, yang jadikan itu selain niat, tapi juga terstatuskan doa. Saya ulangi lagi, selain niat, tapi juga terstatuskan doa. Maksudnya gini, kalau ada orang kemudian mengucapkan niat saja, ya Allah, aku ini belajar di PPDS misalnya, aku ini kemudian membuka praktek ini, itu kemudian lillahi ta'ala, mungkin itu kalimat secara verbal, itu adalah niat. Tapi kalau saya memberikan opsi lain, itu awali dengan doa. Karena nanti dapat 2 status. Satu status niat, 2 status doa. Maksudnya gini, contoh kalau saya ya, Dok. Saya dosen. Berarti saya mengajar secara struktural kampus yang itu sangat aturannya duniawi banget lah. Maka ketika saya berangkat, satu yang saya lakukan itu cari rutinitas yang pasti kita lakukan setiap hari, lalu masukkan amalan itu ke rutinitas sehari-hari itu. Dan jangan ada amalan yang lain di rutinitas itu. Contoh, saya kalau berangkat dari rumah, itu saya menambah satu doa di doa keluar rumah. Kalau doa keluar rumah kan Bismillahirrahmanirrahim dan la haula wala quwata illa billah. Kemudian naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Saya kasih doa surat yang ke-14 ayat yang ke-37. Doanya Nabi Ibrahim saat meninggalkan anak dan istrinya di padang tanah tandus gersang. Itu saya baca, Rabbana inni askantu min dzurriyyati.
Surat yang ke-14 Ibrahim ayat yang ke-37. Maksudnya apa? Doa ini saya pakai sebagai niatan saya. Saya ini keluar dari rumah, meninggalkan anak dan istri saya, itu untuk beribadah, tapi masih punya harapan anak istri saya dijaga oleh Allah. Sesuai dengan teks ayat itu. Nah, lalu kemudian saya berangkat, pasti saya mengistiqomahkan, insya Allah itu membaca Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Saat naik sepeda motor, ataukah di mobil. Pasti saya baca itu, nggak ada amalan yang lain. Nggak saya pakai untuk ini. Tapi cuma subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Karena Rasul mengatakan, barang siapa yang baca subhanallah bihamdihi 100 kali sehari, dosanya seperti halnya buih di lautan akan dihapus. Nah, di situ fadilahnya saya dapat, tapi saya dapat mengawali aktivitas duniawi saya dengan aktivitas akhirat saya. Itu satu poin terkait dengan pertanyaannya. Dan yang terakhir, semua konsep wilayah duniawi itu memang harus diawali dengan ibadah. Semuanya. Itu banyaklah filosofinya, tapi tidak saya sampaikan di sini panjang. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan dari sisi duniawi tersebut, maka untuk bisa kemudian menjadi sebuah kata akhirat, maka kemudian kita menyadari adanya hak dari kepemilikan yang kita miliki. Ini sudah menjadi paten dalam Islam itu, apapun yang kita miliki, itu dimiliki haknya oleh orang lain. Contoh, Dr. Randy dapat profit gitu ya, dapat income, maka mohon maaf, kalau suami kalau dapat rezeki nafkah itu haknya siapa aja, Dok? Hanya istri, hanya ibu, orang tua. Hanya istri dan hanya anak misalnya ya. Maka di situ ada haknya. Sama halnya kalau istri dapat gaji gitu ya, sebut saja. Maka miliknya siapa itu? Ya hanya miliknya istri. Suami sama anak nggak boleh cawe-cawe. Itu kalau dalam Islam. Biasanya ibu-ibu suka wilayah ini itu ya. Tapi tetap ada haknya orang yang membutuhkan, misalnya duafa, fakir, miskin. Jadi kalau saya menyarankan, tadi awali dengan ibadah sebelum aktivitas duniawi, baru kemudian setelah mendapatkan hasil yang sifatnya duniawi itu, kemudian tetap kemudian tersalurkan dengan sesuatu yang sifatnya akhirat. Nah, lalu boleh saya tambah lagi, Dok, atau sudah? Monggo, Ustaz. Monggo, Ustaz. Yeah. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan berikutnya, monggo, Dok. Yang terakhir, bagaimana sih agar kita ini bisa mengfungsikan atau menikmati wilayah kita yang sifatnya aktivitas duniawi ini, praktek dan lain sebagainya, kuliah dan bekerja, tapi kita bisa menikmati kebaikan-kebaikannya. Ini terkait dengan doa, teman-teman. Jadi teman-teman kalau berdoa, tolong, ini kalau saya ya, awali dengan ibadah dulu, dunia diletakkan nomor 2. Doa, contohnya gini deh, gampangnya. Kalau teman-teman minta uang 1 miliar, jangan urusan duniawi dulu, urusan ibadah dulu. Jadi mohonnya jangan seperti ini. Ya Allah, mohon karuniakan rezeki kepadaku. Engkaulah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Engkaulah Al-Wahhab, Maha Pemberi karunia. Karuniakan kepadaku uang 1 miliar ya Allah. Itu kan langsung minta dunia. Tapi redaksinya dirubah, teman-teman. Bapak dan Ibu sekalian, dirubah. Ya Allah, belum pernah hamba berzakat ya Allah. Izinkan tahun ini 2020 hamba berzakat ya Allah. Ya cukup 25 juta saja ya Allah zakat hamba. Nggak usah banyak-banyak ya Allah. Kalau berzakat 25 juta dengan persentase 2,5%, berarti aslinya diminta berapa, Dok? Orang yang berzakat 25 juta, 2,5%-nya kan 25 juta. Berarti yang diminta berapa, Dok? Lebih dari itu, berkali-kali lipatnya, Ustaz. 1 miliar kan yang diminta. Cuma bahasanya zakat gitu. Ya Allah, hamba memohon, belum pernah zakat ya Allah. Pingin bisa berzakat tahun ini ya Allah. Minimal ya 25 juta ya Allah. Berarti agar kita bisa berzakat 25 juta, maka uang kita adalah 1 M.
Tapi redaksinya menggunakan zakat, bukan menggunakan urusan duniawi. Ya Allah 1 M, ya Allah biar bisa punya mobil, nanti mobilnya saya gunakan untuk sosial. Tapi kan tersebut dulu mobil, bukan sosial di situ. Jadi kembali lagi, semua hal dalam urusan kita itu terniatkan adalah pada wilayah-wilayah yang sifatnya adalah akhirat. Sementara itu dulu Dok, jawaban dan respon dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Tadi sudah menjelaskan dengan sangat rinci Ustadz. Tips-tipsnya juga nih dari Ustadz supaya kita bisa ingat akhiratnya dulu baru ingat dunianya. Ini Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang menarik juga Ustadz. Tadi kan Ustadz sempat cerita juga punya pengalaman Ustadz ya diskusi dengan non-muslim Ustadz ya. Ini ada pertanyaan, jadi pengalaman saat diskusi dengan non-muslim itu yang paling menarik itu pembahasan apa Ustadz? Jadi semuanya pembahasan yang sifatnya agama ya, agama Islam. Karena saya menyampaikan tentang materi agama Islam. Contoh di kampus gitu ya. Saya sebut saja ya, di stikesnya RKZ gitu. Saya dosen agama Islam di sana. Di mana mayoritas kan otomatis RKZ di situ Katolik. Jadi sedangkan saya mengajarkan agama Islam kepada mahasiswa saya yang beragama selain Islam. Dan materinya pun tidak hanya sebatas pada wilayah kesehatan, tapi juga pada wilayah-wilayah toleransi, bahkan keimanan itu saya sampaikan. Nah, mau nggak mau saya harus fair. Inilah adalah ilmu agama saya. Nah, biasanya terjadi gesekan. Nah, biasanya terjadi gesekan di situ, maka yang mengikatnya, supaya gesekannya tidak semakin kemudian meruncing, yang mengikatnya itu adalah logika. Karena kalau logika itu, menurut saya, itu adalah sementara antara seorang muslim dengan non-muslim, itu adalah sesuatu yang sifatnya absolut, kalau secara logika. Tapi ini kembali lagi, absolutismenya itu secara muslim dengan non-muslim. Tapi kalau muslim dengan muslim, ya iman itu yang paling absolut, gitu. Contoh misalnya, waktu itu kita membicarakan tentang apa ya, ketuhanan. Otomatis Islam ini kan berbeda banget gitu ya. Akhirnya kita ngobrol, ini sudah biasa mungkin pembahasan ini. Namun yang menarik itu adalah tentang sebuah kata ateis. Nah, ini sedikit agak ke samping, karena saya berbincangnya dengan anak SMP, masih muda, masih SMP, perempuan, dan dia ini dari SMP swasta, Islam lagi. Tapi pikirannya sudah ke arah ateis. Wah, luar biasa. Jadi singkat cerita, obrolannya itu saya tutup gini. 2 jam Bapak Ibu, teman-teman saya berdiskusi dengan dia secara logika, karena dia nggak mau nerima dalil, karena dalil itu katanya irasional. Akhirnya, waktu kita 2 jam itu saya tutup gini. Kalimat statement saya yang ujung-ujungnya kok dia mengiyakan gitu. Statement saya mengiyakan. Padahal yang belum-belumnya nggak mengiyakan. Saya bilang gini ke anak remaja putri itu, Mbak, dari tadi kita ngomongin tentang Tuhan nggak ada titik temunya. Anda tidak meyakini adanya Tuhan, padahal dia beragama Islam. Saya meyakini ada Tuhan. Dan Anda pasti mempertanyakan tentang Tuhan kita, Allah. Saya bilang gitu. Begini Mbak, biasanya kalau ingin mengajak sebuah diskusi, mempertanyakan sesuatu, maka kita harus meyakini sesuatu tersebut. Misal, kita ngebahas tentang rasanya teh. Maka, kalau orang ngebahas tentang teh, maka kan orang ini harus mengakui adanya teh. Saya pun harus mengakui adanya teh, baru kita diskusikan rasa teh itu apa. Kita nggak akan pernah ketemu, Mbak, tentang titik temu tentang makna Tuhan. Kenapa? Karena Mbak itu kok tidak meyakini Tuhan. Tapi menariknya, Mbak kok mempertanyakan tentang Tuhan. Kalau Mbak misalnya nggak percaya dengan Tuhan, ya sudah nggak usah dipertanyakan Tuhan itu, nggak usah diajak debat dan lain sebagainya. Tapi kan biasanya teman-teman ateis itu pasti lebih mempertanyakan Tuhan, eksistensinya Tuhan. Kalau memang dia itu mempertanyakan, berarti kan diawali adanya sebuah minimal pikiran mereka itu mempercayai sesuatu, yaitu Tuhan itu bersifat memiliki, yang bersifat eksis gitu. Akhirnya dia kemudian mempercayai, atau
meyakini statement saya itu adalah benar setelah titik temu itu. Jadi pada wilayah ini obrolan-obrolan yang sifatnya logika saya merasakan nyaman. Dan yang tapi ini Bapak Ibu saya berikan informasi juga, tidak semua di dalam Islam itu perlu harus dilogikakan. Contoh dengan teman-teman dari, saya sebut saja dari mahasiswa Universitas Petra waktu itu. Nanya kepada saya, dari 28 pertanyaan itu ada satu, apa hukum babi gitu? Kenapa haram dalam Islam? Di situ saya tidak menjawab secara logika, soalnya kalau logika dijawab, pakai logika nanti saya khawatir daging babi ini menjadi halal. Akhirnya saya jawab, daging babi itu haram karena Tuhan kami Allah yang mengharamkannya. Kemudian saya kasih titik di situ, tidak membuka peluang lagi. Karena memang dalam Islam tidak semua harus kemudian terlogikakan. Karena saya ingin mengajari poin di situ. Sementara itu kisah sekelumit tentang obrolan logika dengan anak-anak non-muslim. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz sharingnya Ustaz. Ustaz, jika berkenan apa boleh menambah pertanyaan ini Ustaz? Ini sepertinya monggo Dok. Ini mungkin dari adik-adik dokter muda Ustaz ya. Ini ada yang tanya Ustaz. Jadi apabila pada aktivitas sehari-hari, misalnya ini bagi para dokter muda ini waktu merawat pasien Ustaz, atau pas lagi diskusi dengan dosen, jadi supaya hatinya lebih tenang, supaya aktivitasnya tersebut lancar, ini dia menanyakan untuk melakukan amalan dengan sholawat Ustadz. Jadi sholawat itu terhadap sesuatu yang kita inginkan itu bagaimana ya Ustadz ya hukumnya Ustadz ya? Oke. Ya teman-teman, ya indahnya Islam itu bukan Islam itu indah. Kalau Islam itu indah yang di televisi ya. Yang jamaah, jamaah itu. Ya, indahnya Islam itu adalah setiap amalan itu pasti akan terlipat gandakan dari sisi fadilahnya, keutamaan. Saya tidak mengatakan ganjarannya, tapi keutamaan. Agak sedikit saya bedakan karena saya lebih suka kata keutamaan itu nanti dapat nggak dapat tetap utama gitu. Salah satu diantaranya sholawat. Memang fadilah sholawat ini luar biasa. Nanti Allah bersolawat, Rasulullah memberikan syafaat, malaikat ikut bersolawat, kemudian rezeki, macam-macam lah. Apakah boleh kemudian saat posisi bertugas, kemudian mendampingi pasien dan lain sebagainya, itu sangat indah sekali. Bahkan satu sisi bisa menjadi ladang dakwah di situ. Jadi tidak hanya ibadah, tapi bisa jadi dakwah. Ya kan? Kalau semua orang bisa beribadah, tapi tidak semua orang bisa berdakwah. Orang yang beribadah belum tentu ternilai dakwah, tapi orang yang berdakwah insya Allah sudah ternilai ibadah di situ, include di dalamnya. Contoh yang saya alami, ketika saya mengajarkan waktu itu mata kuliah tentang perawatan jenazah, yang 4 versi kita Islam itu, ternyata yang paling memberikan expression-nya yang luar biasa itu teman-teman non-muslim. Bahkan mereka minta dipraktekkan, padahal tidak ada di indikator silabus kurikulumnya, di mata kuliah itu dipraktekkan. Akhirnya ya modal sendiri saya beli kain kafan, kemudian ya yang bisa kan dari 4 itu otomatis nggak mungkin memandikan kan nggak mungkin, nanti basah nanti ya di kelas masa dipakai memandikan. Kemudian menyolati ya nggak mungkin karena beragama lain Islam. Menguburkan apalagi, sama nggak mungkin. Masa saya ngeduk tanah, menggali tanah kan nggak mungkin. Akhirnya yang kita bisa praktekkan itu adalah mengafani di kelas waktu itu. Nah, yang ternyata proses mengafani itu excited banget bagi teman-teman non-muslim. Salah satu statement yang saya dapatkan itu ternyata simple banget ya Islam dengan menghormati jenazah terhadap filosofi kain kafan, kemudian cara menguburkannya. Mereka itu memberikan apresiasi yang luar biasa loh. Yang saya dapatkan ketika saya menyampaikan filosofinya, kenapa kain kafannya itu ada 3, yang laki-laki perempuan kok 5, kemudian warnanya putih, tidak ada pada wilayah jahitan dan lain sebagainya. Karena memang berbeda gayanya kita terhadap gayanya saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, cara melayani
mengurus jenazah gitu ya. Nah, maka tidak ada masalah kalau kemudian menjaga pasien, merawat pasien, kemudian sambil melakukan amalan-amalan, bahkan kalau perlu memang boleh disuarakan. Oh, jangan kemudian kalau ada yang mengomentari, oh ria itu ya, oh itu pengen diketahui punya amalan, biarkan sajalah. Dia tidak bisa menilai amalan batin kita. Biarkan kita menyampaikan seperti itu, nanti membuat apa ya, kalau bahasa komunikasinya itu menarik respon. Misalnya kalau ada orang pasien gitu, nanya, loh mas itu baca apa? Kok dari tadi bisa kok komat kamit, tapi kok agak-agak gimana gitu kalimatnya gitu. Oh ini tadi zikir bu, saya punya amalan gini-gini. Bisa jadi itu nanti memberikan celah ataupun pintu kebaikan untuk bisa kita berdakwah. Kalaupun tadi berharap kenikmatan fadilah duniawi, saya ulangi lagi, monggo silahkan, tidak apa-apa. Itu pada wilayah level-level yang ikhlas, tapi di level bawah. Monggo silahkan berikutnya kemudian di-upgrade kembali. Seperti itu dok, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kalau berkenan mungkin nanti apakah boleh yang bertanya ini nanti mengirim email mungkin Ustadz atau WA ke Ustadz? WA saja dok. Ya boleh ya Ustadz. J boleh. Terima kasih Ustadz. Jadi untuk para hadirin, jika ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, alhamdulillah Ustadz Heru memperkenankan untuk japri, boleh ya Ustadz, untuk menanyakan Insya Allah, monggo. hubungan mungkin dengan tema malam ini ataupun juga mengenai hal lain seputar Islam. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasan dan klarifikasi atas pertanyaan dari para hadirin. Kemudian juga terima kasih pada para penanya yang telah berpartisipasi. Semoga melalui diskusi malam hari ini kita makin memahami akan kedudukan kita sebagai hamba Allah dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa. Mohon izin Ustadz jika berkenan untuk dapat memimpin doa pada malam hari ini Ustadz. Ya, terima kasih Dr. Randy. Baik, Bapak dan Ibu dokter dan rekan-rekan yang insya Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan manusia sebagai hamba Allah tentunya menyadari dirinya adalah hamba yang dimana penuh kelemahan, penuh kekurangan, dan memohon timpahan kekuatan dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sebuah kata doa. Namun izin sebelum kami menyampaikan lafal-lafal kebaikan dalam doa ini, izin kami sampaikan hati-hati terkait dengan harapan yang kita lafalkan, karena terkadang saat Allah memberikan ijabahnya, kita terkadang tidak menyadari, bahkan tidak mensyukuri bahwasanya itu adalah ijabah doa dari Allah. Maka tidak hanya kita melafalkan doa-doa yang kita harapkan, tapi kita juga harus mempersiapkan keimanan kita, sudut pandang kita, pikiran kita, saat Allah mengijabahi doa kita, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Mirip dengan kisah dari Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, ada orang yang kemudian berharap mendapatkan doa, ijabah doa, satu, dia memohon 3 potong roti tiap hari gratis, yang kedua, tidak perlu bekerja, dan yang ketiga, bisa beribadah dengan leluasa. Itu doa yang dipanjatkan kepada Allah. 3 potong roti setiap hari tanpa beli, kemudian dapat tanpa bekerja, dan dapat beribadah leluasa. Ternyata Allah kabulkan dengan cara dia difitnah oleh tetangganya, kemudian masuk penjara, di penjara itu kemudian dia dapat 3 potong roti setiap hari secara gratis, kemudian tanpa bekerja, dan kemudian dapat beribadah leluasa. Namun pertanyaannya, apakah orang ini bersyukur saat mendapatkan ijabah dari Allah? Tentunya dia tidak bersyukur karena mendapatinya saat berada di penjara. Disitulah Bapak Ibu kita hati-hati juga cara menyikapi, tidak hanya berharap mendapatkan ijabah, tapi kita berharap kita mampu menerima saat Allah mengijabahi doa kita. Al-Haziniyah, As-Solihah, Al-Fatihah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim la yaghfiru dzunub illa rabbal alamin. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, silaturahim kami, sharing kami di kesempatan malam hari ini, ya Allah, penuh dengan naungan rahmat-Mu. Rahmat yang menjadi sebuah solusi dari segala problematika hidup kami. Apakah rahmat yang memberikan pintu keluar dari segala konflik kehidupan kami? Ataukah rahmat yang menjadikan bentuk kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, harta, anak, keluarga, ataukah pasangan, ya Allah? Namun, jangan pisahkan kami, ya Allah, kecuali ampunan telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma antar razak, Engkaulah maha pemberi rezeki. Allahumma rizukna qalban khasi'a, wa lisanan zakira, wa amalan solihan makbula, wa auladan soliha, wa dhurriyatan thayyibah, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban kasiran mubarakan fihi. Allahumma antal wahhab, Engkaulah maha pemberi karunia. Fahab lana, ya Allah, wa ahlana wa auladana wa ahlana wa ikhwanana, ya Allah, wa akhawatina, ya Allah, wa ashabina. Ya Allah, kami, anak-anak kami, keluarga kami, pasangan kami, sahabat-sahabat kami, kolega-kolega kami, guru-guru kami, senior-senior kami, dan sahabat-sahabat kami, ya Allah, min ahlil khair, min ahlil iman, wah min ahlil tuqa, wah min ahlil Qur'an, wah min ahlil ilmi, wa min ahli salatil jamaah, wa min ahlil birri walidaini, wa min ahli akhlaqil karimah, wa la taj'al wa iyyahum, ya Allah, min ahli syarri wad dhair. Allahumma akfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah irhamna fa innaka antar rahim, waghfir lana fa innaka antal ghaffar, warzuqna fa innaka antar razak, fahab lana fa innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Reddy dan teman-teman dan seluruh para dokter senior di Fakultas Kedokteran Gigi UNER. Terima kasih, jazakallah khair. Alhamdulillah, alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Heru dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita juga semua ini terus diberikan keistiqomahan untuk dapat hadir pada majelis ilmu berikutnya. Dan kita sebagai panitia juga mohon saran dan kritik dan masukannya terhadap acara ini. Semoga saran dan masukan dari para hadirin, dari para senior, bisa membuat acara kita lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ustadz Heru Kusuma Hadi LCMA yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua. Terima kasih juga pada senior kita, Dr. Aries, Dr. Roni, Dr. Yayun, Dr. Gatot, Dr. Zefri, Dr. Rizka, dan para hadirin sekalian atas partisipasinya. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Reddy dan teman-teman. Saya izin live meeting dulu ya, Dok ya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.